Dia tidak kuliah di lingkungan kampus muslim, dan dia seorang pekerja di mall, tapi dia suka melihat perempuan berhijab. Dari situ dia pun mencoba berhijab. Bolehkah dia pakai hijab walaupun dia non muslim? Dia beragama Kristen, boleh tak dia pakai hijab Pak Ustaz? Saya naik pesawat, duduk di sebelah saya bapak-bapak. Pas saya mau minum, Pak silakan minum Pak, saya minum dulu. Mohon maaf Pak Ustadz, kata dia, saya tidak minum. Kenapa? Saya tanya. Saya puasa sunat. Oh, sudah berapa lama puasa sunat? Senin Kamis. Sudah 2 tahun Pak Ustadz, tapi saya tak Islam. Nah, jadi banyak makhluk-makhluk unik kita jumpa di dunia. Ini mau berjilbab tak Islam, yang satu lagi Islam tapi mengejek-ejek jilbab. Ada tak Islam tapi sudah puasa Senin Kamis setahun, 2 tahun udah, terus puasa Senin Kamis. Ada pula yang Islam tapi masuk ke rumah makan hantu, yang pakai selendang di atas, kaki nampak, kepala tak nampak. Nah, yang mana yang diterima amalnya? Maka yang diterima amalnya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dulu, beramal soleh. Adapun 2 saudara kita ini, dia sudah beramal, satu puasa sunat, satu pakai jilbab. Maka kita doakan, kita ajak, mudah-mudahan dia mau bersyahadat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun boleh tak boleh, haram tak haram, itu berlaku pada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum itu orang yang bersyahadat. Perintahnya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu berlaku bagi kita. Adapun bagi non muslim, maka hukum agama tak ada. Tapi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berlakulah hukum taklifi bagi dia. Hukum taklifi, halal, haram, wajib, sunat, mubah. Ustaz, apakah ada hadis yang melarang kita menundukkan kepala atau mencium tangan ke orang yang kita salam? Soalnya saya pernah dilarang agar tak menunduk atau mencium tangan orang itu. Mohon penjelasannya. Zaid bin Sabit ketika meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal, umurnya 20 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal, umurnya 15 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit alim, belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit penerjemah Nabi, penulis Nabi. Abdullah bin Abbas hebat juga. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lebih tua dia, lebih senior, alim. Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku Zaid? Kata Zaid, begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Abdullah bin Abbas dengan ayah Nabi Muhammad adik beradik, saudara sewali kalau kata orang Melayu, sepupu kata orang. Sepupu itu kalau emak sama ayah adik beradik, kalau ayah sama ayah adik beradik sewali, karena bisa diwalikan nikah kalau tak ada wali yang lain. Dicium tangan. Nah, jadi cerita tentang mencium tangan, sahabat Nabi pun mencium tangan. Kalau Nabi, oh jelas, Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW. Apa kata dia? Aku cium tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ciumnya tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Rupanya keringat Nabi itu harum, wangi.
Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya non muslim berpenampilan muslim? Tidak polisi pakai baju polisi, apa namanya? Polisi palsu. Tidak tentara pakai baju tentara, apa namanya? Tentara palsu. Tidak anggota dewan pakai seragam anggota dewan, apa namanya? Anggota dewan palsu. Tidak Islam, tak bersunat, pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, apa namanya? Palsu, hoax. Kenapa pakai baju itu? Kenapa pakai baju seragam Islam? Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Kenapa tiba-tiba sarangnya rendah? Karena ada padi di bawah. Sekarang sedang musim padi, semua turun ke bawah. Paham cerita saya? Pileg, legislatif, semua yang mencalon mau meraih suara umat Islam, masuk ke masjid pakai baju koko, pakai sorban untuk mengambil. Maka gunakan telinga, dengar baik-baik, siapa ini orang? Tengok pakai mata baik-baik, siapa dia? Dengar, tengok, tanya hati, solat istikharah. Jangan hanya karena masuk ke masjid kita membagi duit langsung kita pilih. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bahkan mengucapkan kalimat salam, insya Allah, alhamdulillah. Apakah ini bagian dari toleransi beragama? Banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Ini bukan toleransi, ini penipuan, ini pembohongan. Ini dilakukan hanya untuk pencitraan, untuk mengecoh umat Islam. Maka umat Islam mesti cerdas. Siapa orangnya, apa agamanya. Masalah bertetangga dengan non-muslim, silakan. Masalah anaknya menikah kita diundang, silakan datang. Masalah acara-acara kekeluargaan, silakan. Tapi kalau sudah masalah memilih anggota legislatif, kalau sudah masalah agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bagaimana hukum memotong hewan kurban 2 kali potong baru mati? Yang putus itu 2 urat. Yang pertama urat nafas, yang kedua urat makan. Kalau urat makannya putus, urat nafas tak putus, begitu tali dibuka dia tegak balik. Oleh sebab itu maka nanti dibuatkan pelatihan memotong kurban. Kalau kemarin ada kegagalan memotong, buat pelatihan. Maka kalau sudah dipotong, dilepas talinya, tegak dia balik, hidup balik. Ada orang mengatakan mati, mata haram memakan dagingnya karena dipotong 2 kali. Itu maksudnya supaya yang memotong itu berhati-hati, belajar ilmu memotong. Ada orang ilmunya ada tapi tak berani, asal menengok darah dia berkunang-kunang. Sapi tak mati dia pingsan. Ada pula berani tapi tak punya ilmu, tenaga saja yang kuat, tapi tiba-tiba tidak putus. Jadi kalau sudah tidak putus, dibuka talinya, sapi tegak balik, hidup balik, tumbangkan lagi, potong lagi, dagingnya tetap halal. Itu maknanya tarhib. Orang ditakut-takuti supaya berhati-hati, jangan sampai terpotong 2 kali, supaya putus 2 urat itu. Andai terjadi, dia potong lagi sampai mati, jangan dibiarkan lepas. Waktu sholat sunat fajar itu kapan Pak Ustadz? Setelah azan subuh sampai iqamat. Sholat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usollinya 2. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, atau usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Seandainya bangunnya jam 6:15 habis subuh, apakah langsung sholat subuh? Tidak. Seandainya bangunnya jam 6, maka tetap qabliyah subuh dulu baru sholat subuh. Kalau bangunnya jam 8, mati aja lah. Bangun kok jam 8, sholat subuh berjamaah di masjid. Ustaz tadi sholat subuh di masjid, ya, masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman. Jangan sampai tak sholat subuh. Man nama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh tadi, kencing setan di telinganya. Tertulis di situ WC setan. Saya seorang mu'allaf, alhamdulillah.
apakah sampai doa saya sebagai anak untuk ibu yang sudah meninggal sementara ibu saya tidak Islam? Kamu jangan doakan supaya ya Allah masukkan surga orang tuaku, tidak. Doanya adalah ya Allah kuserahkan orang tua ini kepada engkau, itu saja. Karena Allah melarang Nabi Ibrahim memintakan ampun pada ayahnya karena tidak beriman. Falamma tabayyana lahu annahu aduwallah, ketika sudah jelas baginya bahwa orang tuanya itu musuh Allah, tawarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Allah melarang Ibrahim berdoa. Kalau masih hidup boleh, masih hidup dia doa, ya Allah berikan orang tuaku hidayah, lembutkan hatinya supaya dia bersyahadat masuk Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kuserahkan dia hambamu kepada engkau ya Allah. Begitu saja, tidak minta doa ampunkan masukkan ke surga.